Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sebelum kita membahas materi dalam video kali ini, kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran dalam video kali ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah dan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari kiamat. Ini adalah materi PAI di SMA atau SMK kelas 12 ya. Hari kiamat, teman-teman pasti sudah tahu apa itu hari kiamat. Mungkin sudah pernah mendengar. Sedikit sebentar saya sampaikan, saya tayangkan sebuah foto ya. Ini adalah perjalanan hidup kita nanti ya. Teman-teman pasti dulu pernah menjadi seorang bayi, kemudian menjadi anak-anak, dewasa ya, punya keluarga, kemudian suatu saat menjadi orang tua, dan pada akhirnya kita nanti akan dipanggil pulang oleh Allah. Gambar itu teman-teman, setelah kita nanti dipanggil oleh Allah kelak di hari kiamat, kemanakah kita setelah itu? Apakah kita mampu meraih surganya Allah, atau kita justru sebaliknya bertempat di nerakanya Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, bisa meraih surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kiamat. Apa itu kiamat ya? Terus bukti di Al-Qur'annya mana ya? Ini ada pertanyaan ya, secara garis besar. Hari kiamat itu apa? Kemudian dalilnya dalam Al-Qur'an seperti apa? Kita nanti akan bahas ya. Apa itu hari akhir ya? Hari akhir itu hari kiamat ya. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Itu adalah hari kiamat. Kemudian dalil nakli itu dalil yang dari wahyu ya, baik itu Al-Quran atau hadis. Firman Allah dalam surah At-Taha ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ini tentang dalil nakli Al-Quran dan hadis. Ini ada dalam Al-Quran surah Toha. Kemudian kebenaran datangnya hari kiamat. Ini juga dijelaskan di Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang ketiga ya. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir. Ini adalah kelima. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari mukmin dan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Teman-teman semuanya, hari kiamat itu ada dua macam, dibagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu kiamat kecil ya, dan kiamat kubra adalah kiamat yang besar atau kiamat yang sebenarnya. Kiamat sughra yaitu kiamat kecil, merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, itu sudah termasuk kiamat sughra. Contoh kecilnya adalah banjir, ledakan gunung berapi, kematian ya, tsunami, itu adalah kiamat sughra. Ini ya teman-teman beberapa contoh
kiamat sughra, banjir, kematian, ya, kecelakaan, gunung meletus, itu termasuk kiamat sughra. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kubur. Kiamat kubro, teman-teman. Kiamat kubro adalah kiamat yang besar, merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan di akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Ini teman-teman sedikit ilustrasi ya, hancurnya bumi ketika dihantam oleh meteor ya. Ini gambar kecil saja. Gambaran kiamat kubro. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ya. Langit pun menjadi pecah belah ini di surah Al-Muzammil. Dan ditiupkan sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, berarti yang kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Ini dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68. Dalil dari kiamat kubra ya. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukka wahidah fa yawma idzu waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzu wahiyah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Pada hari kiamat seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan, tentang umurnya untuk apa saja, tentang ilmunya yang dilakukan, tentang hartanya, dan juga tentang tubuh, tenaga, kekuatan yang dipunyai untuk apa. Kemudian ini ada gambar ya, sedikit alur. Sangkakala pertama ditiup, kemudian sangkakala kedua ditiup, semesta hancur ya. Pertama ditiup, semesta hancur. Ketika ditiup yang kedua, Allah membangkitkan manusia. Setelah itu berkumpul di padang mahsyar, dihisap amalnya, kemudian antara surga dan neraka ya. 12 ramalan kiamat yang gagal ya, teman-teman. Jadi tidak ada yang tahu jadwal dari hari kiamat itu kecuali hanya Allah. Makanya meskipun paranormal, praktisi spiritual itu mengatakan kiamat tahun sekian-sekian, itu tidak akan benar. Maka yang memang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramalan ayam betina dari Leeds Inggris ya. Ramalan kiamat The Millerites ya, 23 April 1843. Dulu juga pernah diramal ya. Ramalan kiamat Mormon ya, 1891. Kemudian ada ramalan kiamat akibat komet Halley ya, 1910 tahunnya. Ramalan kiamat Pat Robertson ya, ini juga gagal. Ramalan kiamat sekte gerbang langit juga salah. Ramalan kiamat ya, Nostradamus Agustus. Ramalan kiamat akibat Y2K 1 Januari tahun 2000 juga gagal. Ramalan kiamat 5 Mei tahun 2000 gagal. Ramalan kiamat musim gugur ya, ada ramalan kiamat Herod Camping ya, 2011 juga salah. Ramalan kiamat bangsa Maya ya, tanggal 21 bulan Desember 2012 kemarin juga gagal. Benarkah yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah? Nabi Muhammad saja tidak tahu ya, hanya Allah. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ini
Informasi Al-Quran tentang hari kiamat. 1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat, manusia bertanya, mengapa bumi? Ada apa seperti ini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu kiamat manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, ya, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka sesuai dengan amalnya masing-masing. Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-6 ya, mohon maaf. Selanjutnya ya, 1. Hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Apa hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihamburkan. Ini dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Teman-teman perlu tahu nama-nama hari akhir ya. Di antaranya adalah Yaumul Qiyamah. Ini hari kebangkitan, hari kiamat itu ya. Jadi koma itu bahasa santrinya kan ngadeg ya, bangkit. Kemudian Yaumul Akhir ya, Yaumuddin, hari akhir. Yaumul Fasl ya, hari keputusan. Kemudian Yaumul Fath ya, hari pengadilan. Yaumul Jam, hari pengumpulan. Yaumul Khuruj, hari keluar ya. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ada Yaumul Talak ya, hari perpisahan. Yaumul Khulud, hari kekekalan. Ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian ya banyak sekali ya teman-teman. Ada Yaumul Hasrah, hari penyesalan ya. Ada Yaumul Adzifah ya, hari mendekat. Yaumul Aid, hari perjanjian. Yaumul Wa'id, mohon maaf. Yaumul Mashhud, hari penyaksian. Sampai Al-Haqqah, ada kebenaran besar. Banyak sekali teman-teman nama-nama hari akhir dalam Al-Quran ya. Kemudian tanda kiamat kecil ya, teman-teman bisa melihat. 1. Melimpahnya harta benda ya, seperti saat ini kita bisa melihat kanan kiri ya, melimpahnya harta benda ya. Enggan menerima sedekah atau memberikan sedekah. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi, ini sudah ada. Kurangnya sifat amanah, ini seorang pemimpin ya. Banyaknya pejabat yang dolim, mohon maaf teman-teman, mungkin sudah merasakan ya semuanya. Perzinaan, minuman keras, obat terlarang merajalela. Kemudian memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian banyaknya pembunuhan, banyak kemusyrikan, merajalela, sadisme ya, pemutusan silaturahim. Kemudian orang-orang tua berlagak seperti anak muda ya. Riba merajalela, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal. Ini sudah mulai hilang. Ini adalah tanda kiamat kecil. Kemudian tanda kiamat besar ya, Zabbatul Ar, binatang ajaib yang dapat berbicara dengan manusia. Ini nanti muncul ketika sudah memasuki tanda-tanda dari kiamat besar ya. Ada Zabbah. Kemudian munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, lenyapnya Al-Quran dari mushaf, kemudian terbitnya matahari dari arah barat ya, rusaknya Ka'bah di kota Mekah, kemudian munculnya dukhan selama 40 hari. Kemudian bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya. Jadi itu muncul nanti ketika rusaknya manusia ya, sudah kafir semua, nanti seperti itu muncul Dajjal dan lain-lain. Ini pembahasannya sangat panjang sekali ya. Yang jelas jika matahari itu sudah terbit dari arah barat, maka tertutuplah pintu taubat. Jadi manusia tidak bisa lagi bertaubat. Meskipun bertaubat tidak akan diterima. Itu setelah matahari terbit dari arah barat ya. Hadis Nabi tanda besar kiamat ya. Sabda Rasulullah SAW, keluarnya asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya yaitu dari barat, turunnya Isa bin Maryam ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat di semenanjung tanah Arab, terakhirnya keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia ke padang mahsyar. Ini hadis riwayat Muslim.
Sekarang teman-teman bisa melihat arah kehidupan manusia ya. Yang pertama dari dunia ya. Meninggal, kemudian di alam barzah menunggu kiamat ya. Kiamat hadir, kemudian dibangkitkan, ini yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana nanti ada hisab, ada mizan ya, dihitung, ditimbang. Setelah itu ya sebelum surga neraka akan melewati yang namanya sirat jembatan ya. Jika sukses maka akan menuju surga, jika gagal akan terjun ke neraka. Itu teman-teman ya. Selanjutnya ya, satu yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Dua, yaumul mahsyar, hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama kehidupannya. Tiga, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Empat, yaumul mizan. Mizan artinya timbangan amal, maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amalan yang baik dan yang buruk. Sekarang surga ya. Firman Allah, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini Al-Baqarah ayat 24 dan 25. Mengimani bahwa surga dan neraka telah diciptakan dan keduanya saat ini telah disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penamaan surga teman-teman ada banyak sekali ya. Jannah ya, di bahasa Arab. Kemudian tingkatan surga, ada Darussalam, ada Darul Khuld, ada Jannatul Naim, ada Al-Firdaus, ada Al-Jannatu Darul Ma'wa, ada surga Aden, ada Darul Muqamah. Banyak sekali ya. Sekarang kita bahas macam-macam surga, yaitu pertama surga Firdaus ya. Ini untuk orang-orang yang ahli berpuasa ya. Bata perak, bata emas, yakut, ini bahan-bahannya untuk mereka yang berjuang di jalan Allah ya. Jihad, termasuk orang yang jihad untuk nafsunya ya, berpuasa juga. Surga Darussalam ya, untuk mereka yang suka melakukan sholat, menyempurnakan wudhunya. Ini Al-Ma'wa, ini untuk mereka yang menunaikan zakat dan sedekah infak. Kemudian surga Al-Khuldi, untuk mereka yang berbuat baik, yang menyerukan kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Surga Naim, untuk mereka yang tidak diperbudak hawa nafsu. Kemudian surga Darul Muqamah, untuk mereka yang melakukan ibadah haji dan umroh karena Allah. Surga Al-Aden, untuk mereka yang memejamkan matanya dari hal yang haram. Gambaran surga sekarang teman-teman dan kenikmatannya seperti apa. Kusiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di dalam surga, yaitu apa yang tidak pernah mereka lihat di dunia, tak pernah didengar telinga, tak pernah terlintas dalam hati semua manusia ya. Oke. Rasulullah juga bersabda, tempat cemeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu kotak cemeti ya. Dalam surga itu lebih baik dari dunia seisinya. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya ya, jadi selama-lamanya di dalam surga. Teman-teman, pintu-pintu surga ya. Rasulullah bersabda, jarak antara daun pintu ke daun pintu surga lainnya sepanjang perjalanan 40 tahun. Dan akan datang suatu hari ketika orang memasukinya harus berdesakan. Ini teman-teman ya, tingkatan surga itu macam-macam. Sabda Rasulullah, sesungguhnya surga terdiri atas 100 tingkat. Jarak antara 2 tingkat seperti jarak antara langit dan bumi. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam sabda lain, jika kalian meminta pada Allah, mintalah kepadanya Firdaus, karena sesungguhnya
Firdaus adalah surga yang paling utama dan merupakan tingkatan tertinggi dari surga. Di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman, dan dari Firdaus itulah memancar sungai-sungai surga. Terkait dengan bangunan surga seperti apa? Ini Al-Quran surah Az-Zumar ayat 20. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi di atas, dibangun pula tempat-tempat yang tinggi. Ya, buah-buahan di surga dikatakan, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Semuanya ada di dalam surga. Baik minuman, ya. Ini teman-teman bisa membaca Al-Quran ya, tentang surga, minuman surga, semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Sekarang bidadari surga, Ar-Rahman ayat 70. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Demikian dan kami berikan kepada mereka bidadari. Ad-Dukhan ayat 54. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari surga yang cantik bermata jeli. Bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam rumah. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 72. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, yaitu bidadari, dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ini tentang bidadari ya. Ini ada sedikit gambaran nikmat surga. Yang paling nikmat adalah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanannya lezat ya, minumnya enak, pakaiannya indah, raut wajahnya tampan berseri-seri, cantik berseri-seri, tempat istirahatnya seperti permadani ya. Malaikat menyambut dengan ucapan keselamatan atas kamu dengan berkat kesabaran kamu. Tempat tinggal mereka ya, mahligai, di bawahnya sungai mengalir. Oke, teman-teman, ini ada pamflet ya, pamflet ya. Dicari calon penghuni surga, syarat beriman beramal soleh. Ini hanya gambaran saja ya teman-teman ya. Kemudian neraka. Neraka merupakan suatu tempat pembalasan paling berat bagi orang yang ingkar, durhaka, dan suka berbuat maksiat kepada Allah. Kita lihat bagian-bagian neraka ya. Sebelumnya kita lihat dulu penamaan neraka itu apa saja ya. Macam-macam neraka, kita langsung masuk saja ya. Satu, neraka hawiyah ya, yaitu bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir. Dua, neraka jahim, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, terbudak nafsu, orang-orang yang suka melampaui batas, ini masuk ke neraka jahim. Orang-orang yang musyrik kepada Allah, orang-orang yang selalu mencintai dunia. Ini neraka sakor, yaitu untuk orang-orang yang bakhil ya, medit ya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak pernah melakukan sholat. 4, neraka jahanam, yaitu bagi iblis dan setan ini ya, bagi pengikutnya juga, bagi orang majusi penyembah api ya. Ini. Yang kelima, neraka hutama, bagi orang-orang yang suka mengadu domba. Neraka syair, orang-orang Yahudi ya, orang-orang Nasrani, orang-orang yang suka membohongi ayat-ayat Allah. 7, neraka wail, ini adalah orang-orang yang sholat tapi lalai ya, meninggalkan sholat. Bagi umat Islam yang melakukan dosa besar juga di neraka wail. Pintu neraka dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 44, Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Kedalaman neraka ya, riwayat hadis itu menjelaskan ya, ketika ada batu dilemparkan ke dalam neraka, itu sejak 70 tahun lalu batu itu jatuh dari neraka hingga mencapai dasarnya, itu selama 70 tahun ya. Jadi sangat dalam sekali ya teman-teman. Kemudian peliharalah dirimu dari neraka dan yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ini Al-Baqarah ayat 24. Kaitannya dengan neraka, teman-teman bisa melihat, memahami ya,
mungkin bisa menyimpan dalil-dalil ini. Panasnya api neraka itu ya, dinyalakan oleh Allah ya, dinyalakan oleh anak Adam hanyalah satu dari 70 bagian nyala api neraka. Jadi yang dinyalakan anak Adam, kita semuanya api itu hanya 70 bagiannya. Jadi sangat, meskipun panasnya seperti itu, hanya 70 bagian dari api neraka. Para sahabat kemudian mengatakan, demi Allah, jika sepanas ini saja niscaya sudah cukup wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya masih ada 69 bagian lagi, masing-masingnya semisal dengan nyala api ini. Jadi 70 kali lipat ya panasnya. Makanan penghuni neraka itu ya, ini adalah hadis dan Al-Qur'annya, sangat menjijikkan dan sangat menakutkan sekali teman-teman ya, minuman penghuni neraka. Ada air yang mendidih ya, ada air nanah ya, ada timah yang sangat mendidih, itu juga seperti itu. Itu adalah minuman-minuman penghuni neraka. Ini adalah dalil-dalilnya. Gambaran siksa neraka teman-teman. Makanannya duri ya. Kemudian minumannya nanah, naudzubillah, timah panas ya. Kemudian gambaran siksa neraka yang lain, pakaiannya kuningan, mukanya tertutup api. Kemudian raut wajahnya tertutup debu diselubungi kegelapan. Tempat istirahatnya pun api ya, selalu panas. Sambutan malaikat dengan cara memegang ubun-ubun dan kaki mereka. Kemudian ada siksa khusus ya, sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Fungsi iman kepada hari akhir, satu, membuat seseorang meyakini bahwa masih ada kehidupan yang jauh lebih abadi ya, lebih kekal daripada di dunia, menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di dunia, membuat manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, taat, patuh ya kepada Allah dan menjauhi larangannya, mendorong seseorang untuk memperbanyak amal soleh. Selanjutnya, nilai positif dari iman kepada hari akhir. Satu, manusia akan cenderung berbuat sesuatu dengan penuh kehati-hatian ya. Dua, membuat manusia untuk disiplin dalam beribadah kepada Allah. Tiga, memiliki pandangan hidup optimis atau penuh pengharapan bahwa Allah akan memberi balasan sesuai dengan janjinya. Oke teman-teman, ini adalah sedikit penjelasan materi dalam video kali ini tentang iman kepada hari akhir ya, semoga bermanfaat. Teman-teman yang belum subscribe juga bisa subscribe channel ini dan bagikan, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.